Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas C, yang terdiri dari saya sendiri, Aisyah Aulina. Yang kedua ada Maria Ulfa, yang ketiga ada Reisa Sekar Arum Putri, dan yang terakhir ada Resti Rosmiati. Oke, di sini kami akan membahas terkait barisan divergen yang sejati atau sifat barisan barisan divergen. Oke, sebentar di sini saya akan share screen untuk bagian pembahasan pertama. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke. Barisan divergen sejati. Sebelum masuk ke penjelasan barisan divergen sejati, di sini ada definisi barisan divergennya ya. Jadi definisi barisan divergen itu adalah suatu barisan bilangan real itu dikatakan divergen jika dan hanya jika barisan tersebut bukan barisan Cauchy. Jadi barisan divergen ini merupakan barisan yang tak terbatas. Kenapa tak terbatas? Karena kan pada pembahasan sebelumnya tuh barisan Cauchy kan merupakan barisan yang terbatas. Nah, barisan divergen ini kan bukan barisan Cauchy. Jadi barisan divergen ini adalah barisan yang tak terbatas. Sehingga barisan divergen sejati sendiri ini membahas terkait suatu barisan yang tak terbatas. Atau misalkan ada barisan XN nih, kita misalkan barisan XN. XN-nya itu pasti tidak terbatas atau limitnya itu mendekati plus minus tak hingga atau tak terbatas ya. Terus di sini ada definisi berdasarkan buku Real Analysis, ada definisi 3.6.1 yang dimana misalkan nih XN-nya merupakan barisan bilangan real. Di sini ada yang bagian I itu XN. XN-nya dikatakan menuju tak hingga yang positif atau bisa ditulis dengan limit XN-nya sama dengan positif tak hingga. Jika setiap alfa anggota bilangan real, maka terdapat K alfa anggota bilangan asli untuk setiap N lebih dari sama dengan K alfa. Maka pasti berlaku XN-nya itu lebih dari alfa. Ini untuk definisi yang I. Untuk definisi yang kedua, yang I itu ada XN-nya dikatakan menuju negatif tak hingga, atau bisa ditulis dengan limit XN-nya sama dengan negatif tak hingga. Jika setiap betanya itu anggota bilangan real, maka terdapat K betanya itu anggota bilangan asli untuk semua N-nya itu lebih dari K beta, maka berlaku XN-nya kurang dari beta. Nah, untuk ilustrasi, kita akan mengilustrasikan yang I dulu nih. Jadi kita misalkan nih ada suatu barisan, barisannya kayak gini, di mana kita ambil alfanya dan K alfanya kita ambil 3 nih, maka N-nya pasti udah pasti lebih dari K alfa. Dan XN-nya itu sudah pasti lebih dari alfa, di mana XN-nya itu kan tadi K alfanya kita ambil 3 kan, berarti X3, X4, X5, X6, X7 sampai seterusnya itu sudah pasti lebih dari alfa. Itu untuk ilustrasi yang pertama. Untuk ilustrasi yang kedua juga hampir mirip ya sama kayak gini. Oke, kita lanjut ke contohnya nih. Ada contoh yang pertama nih, yang A terlebih dahulu, di mana limit N-nya itu sama dengan positif tak hingga. Oke, pembuktian dari contoh ini ada, jadi kita misalkan alfanya itu lebih dari 0 atau alfanya itu positif ya. Maka menurut sifat Archimedes, terdapat K alfanya itu anggota bilangan asli, di mana K alfanya lebih dari alfa. Sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K alfa, itu berlaku XN-nya itu sama dengan N ya.
itu lebih dari K alfa. K alfanya ini lebih dari alfa. Kan tadi di sini nih, N-nya kan lebih dari K alfa. Karena K alfanya ini lebih dari alfa, berarti K alfanya lebih dari alfa. Berarti si N-nya ini udah pasti lebih dari alfa. Berdasarkan definisi, hal ini membuktikan bahwa limit N, ini definisi yang 3.6.1 ya, ini membuktikan bahwa limit N itu sama dengan positif tak hingga. Ini terbukti ya. Terus selanjutnya nih, ada contoh B. Contoh B ini di mana limit N kuadratnya itu sama dengan positif tak hingga. Nah, pembuktiannya itu, ini pembuktiannya mirip ya sama yang A. Kita ambil nih, A-nya lebih dari 0. Atau alfanya lebih dari 0. Maka, menurut sifat Archimedes, terdapat K alfa anggota bilangan asli yang dimana K alfanya lebih dari alfa. Jadi, untuk setiap N lebih dari K alfa itu berlaku nih. Xn-nya itu sama dengan N kuadrat. N kuadratnya itu udah pasti lebih dari N kan. Nah, N-nya itu udah pasti. Karena di sini N-nya itu lebih dari K alfa, berarti N-nya lebih dari sama dengan K alfa. Nah, K alfanya di sini kan lebih dari alfa, berarti K alfa lebih dari alfa. Berarti ini bisa disimpulkan bahwa N kuadratnya udah pasti lebih dari alfa. Jadi berdasarkan definisi tadi 3.6.1 itu, ini membuktikan bahwa limit N kuadratnya itu sama dengan positif tak hingga. Ini terbukti ya. Nah, selanjutnya nih, ada contoh yang C. Contoh yang C itu limit C pangkat N itu sama dengan positif tak hingga jika C-nya lebih dari 1. Oke, buktinya. Misalkan nih, kita misalkan terlebih dahulu A-nya itu lebih dari 0. Nah, karena C-nya di sini, jika C-nya lebih dari 1, karena C-nya lebih dari 1, maka bisa kita tulis C-nya sama dengan 1 plus B, dengan B-nya lebih dari 0. Yang kedua, maka dari sini akan diperoleh nih, K-nya itu sama dengan K alfa, yang dimana K alfanya itu anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga K-nya itu lebih dari alfa per B. Nah, dari dua hal ini, untuk setiap N lebih dari K, berlaku nih, Xn-nya sama dengan Cn. Cn-nya itu sama dengan 1 plus B pangkat N, karena tadi kan C-nya itu ini nih, 1 plus B. Berarti C pangkat N, 1 plus B pangkat N, lebih dari 1 plus N kali B. Ini udah pasti lebih dari sama dengan 1 plus N kali B. Nah, 1 plus N kali B ini udah pasti lebih dari sama dengan N kali B. Nah, N kali B ini lebih dari sama dengan KB. KB-nya ini lebih dari alfa. Kenapa NB lebih dari KB? Karena kan N-nya lebih dari sama dengan K. Berarti NB-nya udah pasti lebih dari sama dengan KB juga. Nah, KB-nya ini, karena tadi K-nya itu lebih dari alfa per B, berarti kalau kedua ruas ini kita bagi dengan B, akan menghasilkan kedua ruas dikali B yang ini. Kedua ruas dikali B, berarti akan menghasilkan KB lebih dari alfa nih. Berarti ini benar ya pernyataannya. Nah, dari sini kita bisa simpulin C pangkat N ini lebih dari alfa. Jadi berdasarkan definisi, ini membuktikan bahwa limit C pangkat N itu sama dengan positif tak hingga. Ini terbukti ya. Oke, mungkin pembahasan yang 3.6.1 sama 3.6.2 sampai sini aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Izin bertanya. Tuh. Iya, Oke. masuk Mbak Reza. Oh, oke. Saya mau nanya yang ini, contoh 3 tadi. Contoh 3 ya? Iya. Oke, contoh 3 yang ini. Kenapa? Contoh 3 itu yang misalkan diberikan alfa lebih dari 0, maka yang nomor satunya itu karena C lebih dari 1, maka C sama dengan 1 plus B. Nah, itu 1 plus B-nya itu dari mana ya?
Oke, 1 plus B-nya dari mana? Iya. Kan di sini C-nya lebih dari 1 ya. Berarti kalau misalkan C-nya lebih dari 1, udah otomatis kalau misalkan 1 ditambah suatu bilangan, kan ini B-nya positif ya. Suatu bilangan yang positif itu pasti C-nya lebih dari 1 dong gitu. Paham nggak, Mbak? Oh, Karena di jadi sini kan C-nya B-nya, ya. B-nya itu bilangan bebas positif gitu ya? Iya, bilangan bebas yang positif. Nah, di sini kan C-nya itu 1 tambah B. Nah, di mana B-nya itu bilangan positif. Berarti otomatis kalau C-nya itu sama dengan 1 ditambah B, maka otomatis C-nya juga udah pasti lebih dari 1 gitu. 1. Oh, oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Yang kedua tadi Maria mau nanya apa Maria? Ini mau nanya di pembuktian yang bawah tuh. Yang mana? Ya di Yang situ kan ini. ada ini apa? Ya, kenapa 1 plus B pangkat N lebih dari sama dengan 1 plus NB? Oh, yang ini ya. Oke, kenapa Ya. ini itu lebih dari ini ya? Jadi di sini Aisyah pakai sifat ketasamaan Bernoulli. Samaan Bernoulli. Gimana ya tulisannya, lupa. Gitu aja lah. Jadi sifat kesamaan Bernoulli ini menyatakan bahwa dimana kalau misalkan ada 1 ditambah P, di mana 1 tambah P ini pangkat N, ini udah pasti lebih dari sama dengan 1 ditambah N dikali P. Nah, karena di sini pakai B, berarti di sini 1 tambah N kali B gitu. Pakai sifat kesamaan Bernoulli. Gitu, Maria. Oh iya, terima kasih. Sama. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Teman-teman udah paham semua? Cukup Ais, udah paham sih. Ya. Oke, kalau gitu lanjut ke yang bagian 6.3 ya. 3.6.3. Iya, saya lanjut ya. Izin share screen dulu. Udah muncul belum ya layarnya? Udah, Mbak. Oke. Jadi ini teorema yang dari bukunya ya, teorema 3.6.3 itu saya udah coba artiin dulu. Jadi suatu barisan bilangan real yang monoton divergen murni atau divergen sejati, kalau tadi bahasanya agak beda, jika dan hanya jika barisan tersebut tidak terbatas atau unbounded. Nah, terus ada sifat yang A, yaitu jika Xn merupakan suatu barisan tak terbatas, ini ya, suatu barisan naik tak terbatas, maka limit Xn-nya itu sama dengan positif tak terbatas gitu. Terus yang B, jika N itu suatu barisan turun yang tak terbatas, maka limit Xn itu sama dengan negatif tak terhingga. Nah, pembuktiannya itu untuk yang pertama, pembuktian yang A ya.
tadi jika xn suatu barisan naik tak terbatas, maka limit xn-nya itu positif tak hingga. Nah, jadi kita misalkan atau kita anggap xn merupakan suatu barisan naik, maka kita ketahui jika xn itu terbatas, dia itu konvergen. Dan jika xn tidak terbatas, maka untuk sembarang alfa anggota bilangan real, terdapat n alfa merupakan anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga alfa itu lebih kecil daripada xn alfa. Tetapi karena xn itu merupakan barisan naik, maka diperoleh alfa lebih kecil dari xn untuk setiap n lebih besar sama dengan n alfa. Karena alfanya ini sembarang, maka limit xn-nya itu jadi positif tak hingga ya. Nah, kalau misalnya kita bayangkan menggunakan barisan gitu ya. Misalkan ini negatif, di sini positif. Nah, kenapa dia itu xn-nya ini positif tak hingga? Misalkan kita taruh di sini 0 dan di sini ada alfa. Alfanya itu kan sembarang ya. Kita boleh taruh di sebelah sini, boleh taruh sebelah sini. Itu bebas. Jadi kalau alfanya ada di sini dan diketahui bahwa alfanya itu kurang dari xn, ya kan? Diketahui alfanya kurang dari xn, berarti xn-nya itu ada di sebelah kanan dari alfa. Nah, alfanya ini, xn-nya ini naik tak terbatas, maka selanjutnya itu juga akan ada xn berikutnya. Jadi, maka dari ilustrasi ini aja kita udah bisa ngelihat kalau si limit xn-nya ini itu sama dengan positif tak hingga gitu ya. Nah, untuk pembuktian yang B, ini caranya hampir sama yang A. Ya, cukup dari saya. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Cak. Untuk Iya, boleh. yang pembuktian bagian B-nya bisa dijelasin aja nggak? Soalnya belum kebayang sih. Oh iya. Sebelumnya, coba kalau masih belum kebayang, coba di ngertiin dulu teoremanya ini ya. Kayak X itu kan, maksudnya teorema ini tuh konsepnya, jadi kalau misalnya ada barisan X yang monoton, dan dia itu unbounded atau tak terbatas, maka barisan ini tuh divergen murni gitu ya. Nah, ini pembuktiannya sebenarnya untuk yang B sama kayak yang A. Saya udah nulis sedikit, sudah lengkap belum ya? Jadi, anggaplah bahwa xn suatu barisan turun, diketahui jika xn itu terbatas, maka xn-nya itu konvergen. Jika xn tak terbatas, maka untuk sembarang alfa, di sini biar beda saya gunakan beta aja. Bentar ya. Kita terdapat n beta anggota bilangan asli, sedemikian sehingga beta itu lebih besar dari xn beta. Nah, tetapi xn itu turun kan, kalau untuk yang B ini dia barisannya merupakan barisan turun yang tak terbatas. Nah, maka diperoleh xn-nya itu kurang dari beta, atau dapat ditulis betanya itu lebih dari xn untuk setiap n lebih besar sama dengan n betanya. Nah, karena betanya ini sembarang, maka limit xn itu negatif tak hingga. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Atau udah cukup belum, Pres?
Cukup, Cak. Makasih ya, Cak. Oke, sama-sama. Untuk materi ini, untuk yang teorema untuk yang teorema 3.6.3 ini apakah sudah cukup? Cukup. Oke, kalau gitu dilanjut aja buat teorema berikutnya ya. Terima kasih. Nah, jadi di sini teorema 3.64 itu, jadi kan diberikan barisan bilangan real. Nah, ini udah diterjemahkan ya. Jadi diberikan barisan bilangan real xn dan yn dengan xn sama yn itu kurang dari sama dengan, sebentar, ada yang kurang itu. Oh, jadi si xn-nya itu kurang dari sama dengan yn untuk semua n bilangan asli. Nah, yang A itu buktikan jika limit xn itu sama dengan positif tak hingga, maka limit yn-nya juga positif tak hingga. Terus yang kedua itu, jika limit yn sama dengan negatif tak hingga, maka limit xn-nya itu sama dengan negatif tak hingga juga. Nah, untuk pembuktiannya itu di sini yang bagian A. Nah, jika limit xn itu sama dengan positif tak hingga, nah, terus diberikan alfa itu anggota bilangan real. Maka berdasarkan definisi tadi tuh yang Aisyah sampaikan di 6.2.61 itu kan kalau misalnya ada K alfa anggota bilangan asli sedemikian sehingga, nah, jika n-nya itu lebih dari sama dengan K alfa, nah maka alfanya itu kurang dari xn. Nah, karena tadi diketahui di di teoremanya itu kan si xn-nya itu kurang dari sama dengan yn untuk semua n bilangan asli. Nah, maka si alfanya itu kurang dari yn untuk semua n lebih dari sama dengan K alfa. Nah, jadi karena si A ini sembarang, nah maka terbukti bahwa limit yn-nya itu sama dengan positif tak hingga. Gitu. Nah, untuk pembuktian yang B, jika limit yn itu sama dengan negatif tak hingga, maka limit xn-nya juga sama dengan negatif tak hingga. Pembuktiannya hampir sama dengan hampir sama kayak yang bagian A. Paling itu perbedaannya ada di bagian, sebentar. Untuk perbedaannya itu paling ada di limit. Jika limit yn itu sama dengan negatif tak hingga, nah berarti maka dan jika diberikan beta ya, jadi boleh beta, boleh alfa, kan tadi yang A ini alfa. Nah, jadi untuk pembedanya yang bagian B ini kita asumsikan beta gitu. Di mana beta itu adalah anggota bilangan real. Nah, maka terdapat K beta itu anggota bilangan asli. Nah, sedemikian sehingga n itu lebih dari sama dengan K beta. Nah, maka untuk untuk beta lebih dari. Nah, tadi kan kalau yang bagian A itu kan A kurang dari xn ya. Nah, kalau di bagian B itu beta lebih dari yn. Karena diketahui tadi si xn-nya itu kurang dari sama dengan yn untuk semua n bilangan asli. Nah,
maka si betanya itu lebih dari xn untuk semua n lebih dari sama dengan Kak beta. Nah, karena si betanya itu sembarang, maka limit xn-nya itu sama dengan negatif tak hingga. Ada yang mau ditanyakan nggak? Maaf, Aisyah mau nanya nih. Aisyah masih kurang ngerti nih yang pembuktian bagian B nih. Boleh tolong gambarin lagi nggak gitu? Oke, boleh Aisyah nih. Kan jadi pembuktian yang bagian A sama bagian B itu kan hampir sama ya. Dari soalnya aja hampir sama gitu. Kalau misalnya di bagian A itu kan XN sama dengan positif tak hingga. Nah, kalau misalnya si YN-nya ini, kalau misalnya bagian B itu YN sama dengan kurang dari tak hingga. Nah, eh dilihat bagian yang A-nya, itu kan kalau misalnya di bagian A, Resti bacainnya yang bagian A-nya ya, tapi gimana ya? Jadi gini, kalau misalnya di bagian A itu kan terlihat jelas ya. Nah, kalau untuk yang bagian B itu pembuktiannya nih Resti bacain ya, Resti jelasin, coba jelasin. Jika limit YN, nah tadi kan yang diketahuinya XN yang bagian A. Nah, untuk yang bagian B-nya itu kita buktikannya jika limit YN sama dengan kurang dari tak hingga. Nah, jika diberikan beta, tadi kan alfa. Nah, sekarang ini nih beta, di mana beta itu anggota bilangan real. Maka terdapat Kak beta itu anggota bilangan asli. Nah, ini nih berdasarkan definisi yang tadi disampaikan oleh Aisyah sebelumnya. Nah, sedemikian sehingga jika si N ini jika si N ini lebih dari sama dengan Kak beta, maka betanya ini lebih dari, kan tadi di A itu A kurang dari XN. Nah, kalau misalnya di bagian B itu B lebih dari YN. Nah, karena si XN-nya ini kurang dari sama dengan YN, ini berdasarkan teorema 2.64 itu yang kita ketahui. Nah, untuk semua N itu anggota bilangan asli, nah maka beta lebih dari YN itu lebih dari XN itu untuk semua bilangan N itu lebih dari sama dengan Kak beta. Nah, karena si betanya ini sembarang, maka limit XN itu sama dengan kurang dari tak hingga. Bisa dipahami, Aisyah? Oh, berarti iya paham. Berarti itu ngambilnya yang dari teorema Aisyah tadi itu ya. Bukan teorema, definisi, ding. Iya, Definisi, dari iya. Oke. Oke, paham. Oke, makasih Aisyah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup mungkin ya? Oke deh. Oke deh. Langsung aja dilanjutkan. Sebelumnya makasih ya Aisyah udah bertanya. Reza makasih udah share screen. Selanjutnya akan disampaikan oleh Maria diskusinya. Halo Maria. Kayaknya Maria terkendala sinyal deh.
Lanjut ya ke teorema 3.6.5. Di sini sama Maria sudah diterjemahin. Nah, di mana soalnya itu? Oh ya, maaf ya sebelumnya on cam. Soalnya di sini sinyalnya lagi kurang bagus. Nah, di sini ada soalnya diberikan barisan bilangan real xn dan yn, dan untuk suatu L anggota bilangan real L lebih dari 0. Nah, maka diperoleh limit xn per yn sama dengan L. Nah, maka limit xn sama dengan plus tak hingga jika dan hanya jika limit yn sama dengan plus tak hingga. Nah, maka kita buktikan. Nah, di sini karena yang diperolehnya itu limit xn per yn sama dengan L, maka di sini kita ketahui bahwa limit xn per yn sama dengan L, nah artinya terdapat anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k berlaku 1/2 L kurang dari xn per yn kurang dari 3/2 L. Nah, kenapa di situ 1/2? Kenapa di situ 1/2 L kurang dari xn per yn kurang dari 3/2 L? Nah, karena itu kita kalikan setiap ruasnya dengan yn ya. Nah, sehingga oleh karena itu kita peroleh 1/2 L yn kurang dari xn kurang dari 3/2 L yn. Nah, untuk semua n lebih dari atau sama dengan k, sehingga kita gunakan teorema yang tadi dibahas yaitu 3.6.4. Nah, maka teorema tersebut terbukti. Nah, mungkin pembahasan dari teorema 3.6.5 sampai di sini ada yang mau bertanya? Jikalau tidak ada yang mau bertanya, Maria kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Oke, baik. Karena di sini semuanya sudah selesai menjelaskan. Sini teman-teman masih ada yang belum ngerti nggak dari penjelasan teman-teman yang lainnya? Apa udah paham semua terkait barisan divergen yang sejati dan teorema-teoremanya? Dari Resti cukup, Ais. Oke, dari Resti cukup. Dari Rey juga udah cukup menjelaskan semuanya. Dari Maria? Ya, dari Maria sih alhamdulillah sudah bisa memahami. Oke, dari Aisyah juga sendiri udah bisa paham ya sama penjelasan teman-teman semua. Mungkin penjelasan tadi dicukupin aja ya, diskusinya dicukupin aja, karena teman-teman juga udah pada paham semua. Oke, di sini saya sebagai moderator, saya tutup diskusinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga semuanya.